proses yang sedang berkembang saat ini? Ya, ya, pertama kami menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sudah mengundang kami, Asosiasi Ma'had Ali se-Indonesia atau AMALI, untuk hadir dalam proses yang tadi Bapak tentu ikuti ya. Dan harapan kami sih ya, apa yang menjadi goal dari apa proses ini bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan atau diinginkan oleh pemohon ya. Itu dari Amali. Mungkin poin-poinnya mungkin bisa dijelaskan secara. Oke, terima kasih teman-teman media. Kita datang ke sini memang ada beberapa poin penting yang mau kita sampaikan bahwa sampai saat ini pembiayaan di pesantren, khususnya di pendidikan pesantren, baik PDF Muadalah maupun Mahat Ali, sampai sekarang belum terakomodir dengan baik. Belum adanya proporsionalitas dengan baik. Makanya kami memberikan dukungan kepada para pemohon judicial review Undang-Undang Pesantren, khususnya pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, bahwa kata semampunya sesuai dengan kewenangannya itu inkonstitusional secara terbatas. Karena itu akan banyak memberikan penafsiran-penafsiran lain, khususnya hanya semampunya, hanya sukarelawan saja. Jadi kami tidak mau itu, dan kami ingin Dewan Hakim Majelis Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan mengembalikan undang-undang tersebut kepada Komisi 8 untuk ditafsirkan ulang secara imperatif. Negara wajib hukumnya membantu pendidikan pesantren, seperti itu. Ini juga Dewan Hakim menjelaskan bahwa jika ini goals kemudian apa sih dampaknya untuk Mahat Ali kan ditanyakan apa sih dampaknya? Sangat besar sekali, Mas. Mohon maaf, sampai sekarang Mahat Ali, khususnya baik mahasantri maupun dosen-dosennya, itu masih terdiskriminasi luar biasa sekali. Contoh sampai sekarang, Mahat Ali, dosen Mahat Ali belum bisa mengakses itu namanya sertifikasi dosen, belum bisa mengakses punya home base dan lain-lain. Kita tidak ada itu. Kemudian untuk mahasantri juga sama, belum terintegrasi dengan PD Dikti sampai sekarang. Sehingga kita nggak bisa mengakses anggaran KIP tahun ini 15 triliun lah. Serupiah pun kami tidak bisa mengakses anggaran tersebut. Artinya ini memang diskriminasi anggaran terhadap pendidikan pesantren. Kalau untuk dosen sendiri di Mahat Ali ada se-Indonesia kira-kira berapa, Pak? Ada 1.548 dosen. Itu yang tercatat di EMIS. Belum tercatat di PD Dikti nasional. Itu belum ada satupun yang sertifikasi dosen. Sama sekali. Punya NIDN pun belum ada. Belum, home base-nya mana? Nggak ada. Statusnya hanya dosen Mahat Ali saja. Gajinya sangat kecil sekali. Ya tadi saya katakan rentangnya paling 500 sampai 1 juta atau 2 juta. Itu maksimal, itu pesantren besar bisa seperti itu. Tadi sempat disinggung juga dalam penjelasannya terkait dana abadi pesantren, itu harapannya seperti apa? Harapannya satu, Dirjen pesantren ini nantinya punya alokasi khusus dana abadi pesantren. Yang selama ini sampai sekarang belum ada terrealisasi untuk pendidikan pesantren. Jadi baik Perpres Undang-Undang Pesantren, Perpres 82 itu sampai sekarang belum terimplementasikan sama sekali. Jadi Tanya juga soal apakah peran negara sudah muncul nggak sih sejauh ini? ya, kami berterima kasih tentunya ya, sudah muncul namun belum secara proporsional. Ya, tidak sebanding dengan mewahnya 24 Oktober Hari Santri, semua diminta upacara, semua diminta untuk meriah lah. Namun apa? Tetapi dana atau mungkin secara afirmasi maupun fasilitasi negara terhadap pesantren itu masih sangat minim sekali. Makanya kami juga mendorong segera terbentuknya Dirjen Pesantren. Nah ini mungkin mau menyambung Dirjen Pesantren nih. Nah ketika nanti Dirjen Pesantren sudah terbit, apa sih jadi penekanan untuk Mahat Ali sendiri nanti? Tentunya Direktur Mahat Ali pasti ada eselon 2 sehingga bisa nanti kita mengakses berbagai hal
termasuk rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari negara. Sehingga kita lebih bisa terayomi dengan baik. Gitu. Jadi itu penting sekali bagi kami sebagai grassroots ya, dari kaum pesarungan, kaum pesantren. Karena apa? Selama ini memang kita diatur atau dipimpin, bukan dipimpin ya bahasanya kalau negara itu apa? Selama ini kami itu diatur oleh eselon 2, direktorat yang membawai 42.000 pesantren lebih di seluruh Indonesia. Dan itu jelas sangat kewalahan baik secara anggaran maupun secara pelayanan. Seperti itu. Oh, jumlah Mahat Ali tadi? Jumlahnya ada 95 Mahat Ali, dan itu jangan dikatakan sedikit ya, karena Mahat Ali ini rata-rata pesantren besar dan terbesar di Indonesia. Ada yang satu pesantren santrinya 40.000, ada yang 23.000, ada yang 8.000. Seperti Blok Agung ini berapa? 8.000. Artinya itu kumpulan dari pesantren-pesantren besar di seluruh Indonesia. 95 institusi Mahat Ali. Kalau jumlah mahasantrinya berapa? Ada 22.600 berapa tadi, saya juga agak sedikit lupa ya. 22.000 lebih. Itu yang aktif sekarang. Artinya kan sudah ratusan ribu dari 10 tahun kemarin. Dan mereka tidak punya akses sama dengan mahasantri atau mahasiswa-mahasiswa lain seperti di luar sana.